Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membuat sebuah project menyimpan semua jenis file ke dalam database. Jadi ini yang disimpan itu filenya ya, bukan hanya sekedar lokasi file saja. Oke, kita mulai saja. Kita buka Visual Studio, kita pakai bahasa pemrograman Visual Basic. Kita next saja. Ini saya pakai Visual Studio yang 2022 ya. Jadi tinggal Anda namai saja project Anda. Misalkan saya namai SAF ini, atau kepanjangan dari simpan all file ya, atau terserah Anda saja. Kita klik create. Oke. Setelah itu akan dimunculkan tampilan seperti ini ya. Seperti biasa ketika Anda membuat sebuah project baru di Visual Studio, akan ditambahkan satu buah form seperti ini ya, masih kosongan. Nanti akan kita desainkan formnya. Ya, kita mulai desainkan form yang otomatis terbuat ketika kita membuat sebuah project. Kita pergi ke toolbox untuk menambahkan beberapa item ke dalam form ini ya. Kita tambahkan item berjenis data green view ya. Nanti fungsinya untuk menampilkan daftar file-file yang telah disimpan ya. Nah, kita atur layoutnya. Ya, kita pergi ke properties untuk data green view ini. Klik kanan properties. Kita namai seperti biasa, saya biasa menamai dengan nama DG tampil seperti ini ya, tapi bisa Anda namai dengan nama yang lain. Terus untuk nilai properties data green view ini dengan nama DG tampil ini saya sesuaikan. Misalkan allow user to add row ini kita falsekan. Atau delete row ini kita falsekan juga agak masalah. Kalau instructor order column kita false ya, kita falsekan semua juga agak apa-apa ya. Nah, tapi tergantung kebutuhan juga ya ini ya. Terus ini untuk anchornya ini saya sesuaikan ke semua sisi ya, supaya bisa menyesuaikan ukuran formnya. Auto size ini saya bikin all cell ya, atau ukuran kolomnya menyesuaikan semua sel. Terus untuk row header visible-nya ini saya falsekan ya, seperti itu. Atau bisa disesuaikan sesuai keinginan ya. Setelah itu saya tambahkan komponen label. Ya, kita dragkan saja. Dan komponen text box tentunya ya. Text box. Nah, ini ya text box sebagai kotak input ya. Di sini saya ubah untuk properties bagian teksnya. Ini ya, saya ubah menjadi keterangan. Nanti berisi keterangan file ya. Di text box ini nanti ya akan berisi keterangan file. Terus saya buat dua buah label dan dua buah text box dengan mengcopy komponen yang atas ini, dipilih keduanya. Dipilih, diklik, terus ditahan CTRL, terus klik objek selanjutnya ya untuk memilih ganda. Setelah itu di copy seperti biasa CTRL C, terus kombinasi keyboard CTRL V ya. Nah, saya rasa sudah banyak yang paham ya. Terus untuk label ini saya ubah menjadi lokasi file ya, lokasi file. Nah, setelah itu saya tambahkan sebuah komponen button sebagai tombol eksekusi untuk membuka filenya ya, atau untuk memilih file nanti tombol ini.
kita ratakan untuk tengah ya, ini ya, seperti ini. Untuk propertiesnya, button ini saya rubah, untuk teksnya saya ubah titik 3 saja seperti ini, yang fungsinya untuk membuka atau untuk memilih sebuah file. Terus saya tambahkan komponen button lagi di sini yang fungsinya untuk menyimpan data yang sudah kita inputkan di atas ini ya. Ini saya ubah untuk teksnya menjadi simpan, misalkan seperti ini. Terus kita namai saja ya untuk mempermudah pemanggilan di kodenya ya. Ini saya namai misalkan txt cut seperti ini. Terus ini saya namai menjadi txt lokasi misalkan seperti ini. Terus ini saya namai misalkan btn file. Ini tadi saya namai misalkan btn simpan ya. Nah, ini tadi sudah dinamai ya. Ini saya unclose saja dalam mengganggu ya. tgl tampil sudah. Setelah itu kita bisa menambahkan komponen-komponen yang lain ya untuk mencari data di data GreenView ini yang nantinya akan ditampilkan di data GreenView. Saya tambahkan lagi komponen label dan textbox ya. Textbox saya letakkan di sini saja. Terus saya tambahkan komponen combo box ya, untuk sebagai kotak pilihan. Oke, nanti di sini kita tambahkan item di combo box dengan cara diklik tanda kecil ini ya. Terus edit item. Kita tambahkan komponen atau item keterangan dan file nama. Nah, nanti ini kita gunakan untuk mencari berdasarkan keterangan atau berdasarkan file name ya, untuk keyword pencariannya. Sini saya ubah saja teksnya ini, misalkan cari seperti ini atau filter ya, juga gak apa-apa, tergantung kebutuhan saja. Sesuaikan saja layoutnya sesuai dengan kebutuhan ya. Sesuaikan layoutnya seperti ini. Ini saya namai saja misalkan cb filter. Terus ini saya namai misalkan txt cari. Oke, seperti ini ya. Ini kita sesuaikan layoutnya lagi ya, semenarik mungkin. Ini mungkin anchornya saya set rata kanan ya, seperti ini. Sedangkan ini textbox lokasi ini untuk anchornya saya menyesuaikan ini ya, jadi atas, kiri, kanan ya pada bagian form. Kita cek untuk desain formnya apakah sesuai dengan yang kita inginkan dengan klik ini ya, atau tekan keyboard F5 ya shortcutnya. Oke, seperti ini. Jika kita resize formnya, nah, ini juga akan mengikuti ya. Nah, ini kita desainkan supaya mengikuti ukuran form juga ya. Maka kita harus menyesuaikan properti anchornya di sini. Ini anchornya kita sesuaikan agar juga menyesuaikan form di bagian kanan ini ya. Kita save, jangan lupa save. Terus kita coba jalankan lagi untuk mengecek layoutnya apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan atau belum, seperti ini. Oke ya, seperti itu. Ini untuk
formnya kita bisa set start positionnya di center screen ya, supaya ketika dijalankan dia akan berada di tengah-tengah layar seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan mulai mendesainkan kode pemrogramannya ya. Tapi sebelum itu kita harus membuat database-nya ya, yaitu tempat untuk menyimpan data yang kita inputkan pada form ini. Nah, untuk yang paling sederhana kita pakai database access saja ya, atau MS Access. Kita buat database kosong. Oke ya, di sini klik tanda folder ini untuk menyimpan database-nya di wilayah mana. Saya letakkan di stop saja lah supaya gampang untuk mencarinya. Setelah itu kita namai, misalkan data file seperti ini. Terus kita klik OK. Terus kita klik buat ya. Nah itu dibuatkan satu buah tabel ini ya, ini otomatis ya, kita desainkan saja tabel yang otomatis dibuat ketika Anda membuat database akses ya. Anda klik kanan terus bisa tampil desain ya. Terus Anda namai tabelnya dengan nama yang Anda inginkan. Misalkan saya namai tbl underscore file seperti ini, atau sesuaikan saja sesuai dengan keinginan. Terus kita klik Oke ya. Nah, di sini Anda akan disuruh membuat beberapa kolom ya dalam tabel file ini. Kolom yang pertama kita bikin ID saja. Itu tipe datanya adalah nomor otomatis. Jadi kolom ID nanti akan berisi nomor urut otomatis ya. Terus kita buat kolom yang kedua, yaitu berisi file name ya, atau nama file yang Anda simpan di dalam database ini. Tipe datanya teks singkat saja. Setelah itu kita buat lagi kolom keterangan ya, yang fungsinya untuk menampung keterangan file yang Anda inputkan pada form ini. Tipe datanya teks singkat. Dan ini yang paling penting, kita buat lagi satu buah kolom yang nanti akan menampung filenya. Maka dari itu tipe datanya untuk kolom ini saya namai berkas saja. Tipe datanya saya ubah menjadi objek oleh ini ya, atau oleh objek ya. Ini berhubung Office saya bahasa Indonesia ya, ini terbalik ya. Objek oleh ini ya, kita klik saja. Setelah itu kita klik kanan simpan desain dari tabel dengan nama tbl file ini. Oke, cukup ini saja. Nanti file name ini akan menyimpan data nama file yang ingin kita masukkan ke dalam database. Sedangkan keterangan ini akan berisi keterangan yang kita tuliskan di sini. Seperti itu. Jadi file name nanti akan diinputkan secara otomatis berdasarkan file name yang kita sudah masukkan di dalam sini ya, lokasi filenya. Sedangkan berkas ini berisi isi filenya atau item filenya. Oke ya, seperti itu. Kita simpan, kita close saja. Oke, pembuatan database sudah selesai. Kita bisa lanjutkan dengan pembuatan atau pendesainan kode pemrogramannya. Oke, kita buka untuk jendela pembuatan kode di form 1 ini. Bisa diklik kanan di area kosong di form, klik kanan, terus kita pilih view kode. Nanti akan ditampilkan sebuah jendela untuk pembuatan kode di form 1 ya. Ini tab ini tidak terlalu penting, kita close saja supaya tidak mengganggu. Oke, setelah itu kita tambahkan sebuah kode pemrograman untuk mengkoneksikan database akses yang telah kita buat tadi ya.
Di sini saya sudah membuatkan contoh kode ya untuk mempersingkat durasi ya. Nah, saya pastakan di sini contoh kode yang sudah saya desainkan ya. Sini ada beberapa error seperti ini ya. Contoh kode error itu jika di bawahnya itu ada semacam garis melingkar-lingkar seperti ini ya. Itu berarti kode tersebut ada kesalahan. Di sini kesalahannya adalah variabel mySetting ini belum ada ya. Jadi kita buat dulu sebuah variabel yang fungsinya nanti untuk menyimpan lokasi database ya. Oke, cara membuatnya variabel sistemnya tersebut kita klik project di sini. Terus kita pilih properties project Anda. Ini adalah nama project Anda sesuai dengan nama project Anda tentunya. Kita klik properties. Terus kita pergi ke bagian setting. Nah, di sini Anda tambahkan sebuah variabel yang fungsinya nanti untuk menyimpan lokasi file database-nya. Nah, di sini sudah saya buatkan namanya adalah lokasi server. Atau sebenarnya Anda bisa memilih nama yang lain ya. Kalau Anda memilih nama yang lain otomatis ini juga Anda rubah nantinya. Ya, kita kembali lagi ke sini. Anda namai dengan nama lokasi server. Oke, seperti ini. Anda save saja. Anda close. Anda lihat nanti errornya akan hilang. Karena variabel ini sudah kita buat ya di dalam sistem. Jadi intinya kita buat sebuah subprosedur dengan nama connect. Nanti subprosedur ini akan kita panggil ketika form 1 ini terbuka ya. Kita buatkan dulu subconnect dengan nama connect ya. Atau Anda namanya terserah Anda juga tidak masalah ya. Terus di sini saya buatkan sebuah pemrograman if ya. Atau jika variabel mySetting yang sudah saya buat tadi nilainya kosong, maka akan muncul sebuah kotak pesan atau MSG box dengan tulisan atau peringatannya adalah setting lokasi database dahulu. Nah, setelah itu kita buat sebuah variabel bernama OFD atau terserah Anda juga tidak masalah, adalah sebuah open file dialog ya. Dengan nilai settingan sebagai berikut. Ini pembacaan kodenya seperti itu. Nilai settingan pertama adalah check path exist atau kita cek apakah file tersebut exist atau tidak. Ini kita truekan settingannya. Terus settingan kedua adalah multi select files yang artinya bahwa kita hanya bisa menseleksi satu buah file saja di dalam variabel fd ini berjenis open file dialog. Setelah itu OFD variabel OFD ini kita panggil atau open file dialog kita panggil atau kita munculkan ya dengan bahasa pemrograman if seperti ini. Jika OFD show dialog itu oke atau dalam form dialog itu kita klik oke, maka variabel mySetting yang sudah kita buat tadi ya dengan nama lokasi server tadi kita sama dengankan nilainya dengan OFD file name atau file name yang telah kita pilih dalam form dialog ini atau open file dialog ini. Setelah itu kita jangan lupa kita simpan settingannya dengan kode mySetting save seperti ini ya. Nah, setelah itu di sini saya buat sebuah variabel string ya yang berisi connection string ya. Ini berhubung saya pakai database access, connection stringnya seperti ini. Nah, nanti kalau database-nya berbeda, Anda searching saja connection string untuk database apa. Seperti itu. Di sini untuk connection string database access kurang lebih seperti ini. Kita tambahkan untuk source-nya atau lokasinya kita sama dengankan dengan variabel mySetting dengan nama lokasi server yang tadi kita buat tadi loh ya. Setelah itu kita buat sebuah
variabel con di sini ya, di sini sudah saya buat ya, variabel con adalah sebuah connection, sedangkan saya buat lagi variabel cmd adalah oleh DB comment ya. Nanti kita gunakan untuk mengeksekusi bahasa query. Di sini variabel con yang sudah saya buat di sini saya sama dengankan nilainya dengan sebuah koneksi baru dengan connection string sesuai variabel str ini. Setelah itu kita gunakan variabel atau sebuah kode pemrograman try. Nah, kita coba apakah bahasa pemrograman ini bisa tereksekusi atau tidak. Kalau tidak, nanti akan ditampilkan pesan kesalahan di sini. Jadi untuk bahasa try itu seperti itu ya. Try dicoba pemrograman di sini, wilayah di sini, di wilayah try ini. Jika ada kesalahan, maka akan ditampilkan kesalahannya di sini atau dieksekusi di bagian kesalahan di sini. Di sini bahasa pemrogramannya adalah apakah variabel con ini terbuka atau tertutup. Kalau variabel con ini masih tertutup, kita buka. Nah, seperti itu. Kalau variabel con ini tidak bisa terbuka, otomatis try ini akan terjadi kesalahan, maka akan dieksekusi kode yang kita tuliskan di sini. Di sini kodenya adalah kita munculkan sebuah kotak pesan yang berisi deskripsi errornya. Setelah itu variabel lokasi servernya ini kita sama dengankan nilainya dengan kosong atau seperti ini ya. Nanti otomatis kalau kita buka lagi formnya akan mengisi lokasi database dahulu seperti itu. Terus di sini ada kode pemrograman, kita tutup untuk form 1 ini karena lokasi data yang kita pilih itu tidak bisa terkoneksi seperti itu. Oke, setelah itu kita buat event di form 1 ya. Eventnya adalah ketika di load ya atau dibuka nih, load ini. Akan dibuatkan event di sini. Terus kita panggil prosedur connect ini tadi. Kita tuliskan saja connect seperti ini. Itu kita coba jalankan. Apakah terjadi error? Nah, seperti ini akan dimunculkan MSGbox yang bertuliskan setting lokasi database dahulu, seperti yang sudah kita settingkan di sini ya. Kita klik OK, maka open file dialog nanti akan muncul ya. Kita klik OK. Nah, ini adalah sebuah open file dialog. Kita pilih database yang kita buat sebelumnya tadi. Tadi kita letakkan di desktop dengan nama ini ya, data file ini ya. Kita pilih, terus kita klik OK. Nah, maka akan terbuka form satunya seperti itu. Nah, ini kalau kita buka lagi, maka MSGbox ini tadi peringatan bahwa setting lokasi database ini tidak akan muncul lagi ya, karena variabel mySetting lokasi server ini sudah berisi nilai seperti itu. Oke, selanjutnya akan kita desainkan untuk menampilkan data di data GreenView ini ya. Oke, kita pergi ke jendela kode. Di sini kita buatkan sebuah subprosedur tampil ya, yang sudah juga saya buatkan sebelumnya untuk mempercepat video ya, supaya tidak terlalu lama. Nah, di sini saya buat sebuah subprosedur tampil yang nantinya akan berfungsi untuk menampilkan data di database ke dalam data GreenView ini dengan nama DG tampil ya. Ya, seperti ini. Ini kode pemrogramannya kurang lebih seperti ini. Kita buat sebuah variabel bernama DA adalah sebuah oleh DB data adapter dengan bahasa query ini ya. Ini kalau belum paham bahasa query bisa lihat di video saya sebelumnya mengenai bahasa query, itu sudah banyak saya bahas ya. Di sini adalah bahasa query yang menseleksi kolom ID dan keterangan dan file name pada database TBL file ya, dengan nama sesuai dengan tabel yang ada di dalam database ya, harus sama namanya nih ya. Begitu pula untuk kolom-kolomnya ini ya. Ada kolom keterangan dan ada kolom file name tadi ya. Terus berdasarkan
di mana ini adalah berdasarkan nilai dari CB filter ya yang sudah kita desainkan tadi ya. Ini. Terus seperti item di TXT cari, kurang lebih seperti itu. Oke ya, untuk lebih jelasnya ini sudah saya buatkan beberapa video yang membahas masalah ini ya. Bisa ditonton terlebih dahulu. Setelah itu di sini saya buat sebuah variabel bernama tbl adalah sebuah data tabel. Setelah itu variabel DA ini nilainya kita fillkan ke dalam variabel tbl. Setelah itu DG tampil, data source-nya kita sama dengankan dengan variabel tbl ini. Terus di sini untuk menghapus variabel yang sebelumnya kita telah buat ya. Setelah itu kita panggil saja untuk subprosedur tampil ini pada wilayah form load ini ya. Atau ketika form terbuka kita panggil subprosedur tampil. Itu kita bisa klik start ya untuk menguji apakah bisa berjalan atau tidak. Nah, di sini ada beberapa kesalahan ya. Di sini kesalahannya bahwa ada kesalahan di query ini ya. Kita cek sekali lagi nanti ya. Kita close dulu. Kalau ada kesalahan seperti ini kita close. Ini kesalahannya karena CB filter ini teksnya tidak ada atau belum terpilih ya. Maka dari itu di sini kita set dulu agar CB filter ini berisi sebuah data dulu. Caranya adalah di bagian form load ini kita panggil atau kita buatkan sebuah kode pemrograman CB filter select tag index misalkan 0 seperti ini ya. 0 itu adalah indeks yang pertama ya. Jadi sebelum subprosedur tampil ini kita panggil, kita berikan kode pemrograman ini. Terus kita coba lagi ya. Oke ya, tidak ada error ya. Karena di CB filter ini sudah kita isikan nilainya terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita akan buatkan kode pemrograman untuk tombol memilih file ini ya. Kita double klik saja untuk membuatkan event di dalamnya. Nah, seperti ini. Maka akan terbuat sebuah event dengan nama btn file klik ya. Jadi ketika btn file ini diklik, nanti akan dijalankan kode pemrograman yang sudah kita desainkan di sini ya. Di sini sudah saya buatkan untuk contoh kodenya untuk mempersingkat durasi video. Ya, kurang lebih seperti ini kodenya, akan sedikit saja saya jelaskan. Di sini saya buat sebuah variabel bertipe open file dialog seperti yang atas tadi yang tapi berbeda perlakuan. Di sini with open file dialog atau with dengan OFD, nilai settingannya saya buat seperti ini ya dengan kode pemrograman with ya. Jadi variabel OFD ini adalah new open file dialog dengan nilai settingan sebagai berikut ya. Settingan pertama adalah chat path access seperti yang atas tadi saya truekan. Check file access saya truekan juga nilai settingannya. Terus title dari open file dialog ini saya buat pilih data ya. Sedangkan saya buat filternya. Filter untuk open file dialog itu untuk file gambar, file dokumen, dan file-file yang lain ya. Ini untuk filter dari open file dialog ya. Atau untuk lebih jelasnya mengenai open file dialog ini juga sudah saya buatkan pada video-video sebelumnya ya. Setelah itu di sini ada filter file name, kita kosongkan dulu, multi select kita falsekan saja karena akan kita desainkan hanya bisa memilih satu file saja. add extension juga saya truekan saja, valid name juga saya truekan saja, seperti itu. Yang paling penting di sini ya filter ini untuk memfilter file-file apa saja yang bisa dipilih ya. Atau sebenarnya ini nggak usah Anda masukkan juga nggak apa-apa ya. Nanti kan tujuannya juga untuk menyimpan semua jenis file ya, seperti itu.
Setelah itu di sini saya buat sebuah variabel bernama markup. Ini adalah sebuah integer. Variabel ini saya gunakan untuk pembatas maksimum ukuran file yang bisa diupload ya. Jadi ini saya batasi ya. Ini satuannya adalah byte ya. Maka di sini saya batasi ukurannya hingga 5 mega ya. Kalau 5 mega itu berarti ya 5 juta seperti ini ya. Terus di sini untuk memfilter ukuran filenya saya buat seperti ini ya. If OFD show file dialog, seperti ini OFD ini ya, atau file dialog yang telah terbuka, itu diklik OK, maka kita akan cek dulu untuk ukuran filenya itu apakah lebih besar daripada markup atau tidak. Kalau lebih besar maka akan ditampilkan kotak pesan sebagai berikut ya, data ditolak, ukuran file tidak bisa atau tidak boleh melebihi seperti variabel markup ini. Di sini ada error karena kayaknya tidak sama untuk nama text box ini. Di sini saya namai txt lokasi ya. Ini kita ubah saja txt lokasi seperti ini. Seperti ini kurang lebih. Nanti jika ukuran file itu melebihi dari variabel markup ini, maka tidak dipilih filenya. Tapi kalau tidak, maka lokasi file yang kita pilih tersebut akan ditampilkan pada wilayah txt lokasi ini. Ya, kita coba jalankan kode pemrogramannya. Kita klik start saja. Terus kita klik di sini, maka akan ditampilkan open file dialog. Bahwa kode filter ini gunanya untuk memfilter ini saja loh ya. Nah, untuk memfilter ini kalau nggak ada, kita contohkan nggak ada ya, kita close saja ya. Misalkan ini saya buang ya, kita jalankan, start saja lagi, kita klik sini, maka filternya nggak ada. Seperti itu, opsional sebenarnya ini. Kita tambahkan saja supaya ada filter ya. Nah, filternya ini ya. Untuk membuat ada filter ini, kode pemrogramannya ya filternya seperti yang saya tuliskan di sini. Oke, ini sudah berhasil tadi ya. Kita coba saja, kita pilih sebuah file. Misalkan di desktop tadi kita pilih all file, nah, nanti akan muncul ya. Misalkan saya pilih ini, nanti akan muncul. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Untuk text box file ini sebaiknya kita set disable ya, supaya kita tidak bisa mengeditkan seperti ini ya. Maka kita close, kita bikin disable dulu untuk txt lokasi ini. Terus enable-nya ini ya, kita false-kan atau kita disable-kan supaya user tidak bisa menginputkan secara manual ya, hanya bisa melalui tombol pilih file ini. Seperti itu. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjutkan kodenya pada bagian tombol simpan ini ya. Kita double klik saja untuk membuatkan sebuah subprosedur ketika BTN simpan ini diklik ya. Oke, di sini saya juga sudah membuatkan kodenya ya. Sebentar kita kopikan dulu. Oke ya, di sini saya kopikan dulu sebuah variabel bertipe read file ya. Di sini variabel ini atau function ini bukan variabel ya, function, mohon maaf. Ini saya buat sebuah fungsi bernama read file ya. Jadi intinya fungsi read file ini berfungsi untuk merubah lokasi file menjadi sebuah data byte yang nantinya bisa kita simpan ke dalam sebuah database ya. Oke ya, kita lanjutkan pada kode simpan ya. Simpan ini kita pastekan dulu contoh kodenya. Txt lokasi ini ya, bukan txt file ya. Txt lokasi. Kopikan saja supaya mudah.
Nah, seperti ini untuk kodenya. Yang pertama adalah kita buat kode if untuk mengecek apakah txt ket ini ada nilainya dan txt lokasi itu ada nilainya atau tidak. Kalau tidak ada nilainya atau kosong seperti ini, maka akan dimunculkan MSG box seperti ini ya, atau data tidak lengkap. Bahwa txt ket, txt lokasi ini adalah nama text box ini ya. Ini txt ket dan sini txt lokasi. Jika ada isinya, maka kita akan lanjut ke proses penyimpanan data ya. Di sini kita buat sebuah variabel bernama btn_file adalah sebuah byte. Setelah itu variabel btn_file nilainya saya sama dengankan dengan hasil function readFile ini ya. readFile ini yang sudah saya buat fungsinya ini dengan lokasi filenya sama dengan txt lokasi teks ini. Setelah itu saya buat juga variabel nama file bertipe string. Setelah itu nama file ini saya sama dengankan dengan nama file sesuai di lokasi file ini. Programnya adalah system.io get file name seperti ini. Jadi nama file ini nanti akan kita simpan ke dalam kolom file name ya. Setelah itu variabel cmd yang sudah saya buat di atas ini ya. cmd ini nilainya saya sama dengankan dengan sebuah komen baru dengan bahasa query ini, bahasa query insert tentunya ya. Sekali lagi bagi yang belum paham bahasa query bisa ditonton terlebih dahulu video saya sebelumnya tentang bahasa query ya. Nah, setelah itu saya gunakan kode with untuk variabel cmd ya. cmd parameter kita masukkan nilai parameternya ini kan saya buat beberapa parameter ya, ada 3 parameter ya, parameter cut, parameter file name dan parameter berkas. Parameter cut ini nilainya saya sama dengankan dengan txt cut ya, dan parameter file name saya sama dengankan dengan nama file ya, variabel nama file ini. Sedangkan parameter berkas ini saya sama dengankan dengan btn_file ini tadi. Setelah itu kita eksekusi query-nya. Jika bisa tereksekusi maka ditampilkan kotak pesan. Setelah itu kita bersihkan txt ket dan txt lokasi clear supaya bisa langsung kita inputkan kembali seperti itu. Oke, kita start saja. Kita inputkan sebuah data, misalkan contoh, terus kita pilih filenya, misalkan kita pilih all file, kita pilih database, ini filenya ini kita buka, terus kita simpan. Lah di sini ada beberapa error, kita cek errornya di mana ya. Oh iya, tentunya ini error ya karena database-nya tadi ini terbuka ya. Karena terbuka ini tidak bisa dibaca, kita pilih database yang lain. Kita klik start lagi. Misalkan contoh, kita pilih file yang lain saja lah. File. Misalkan ini, oh ini aja lah. Kita klik Excel ini ya. Kita klik OK. Kita klik buka ya. Oh, ukurannya melebihi 5 MB ya. Nah, sesuai dengan kode yang kita tuliskan ya ini, atau kita besarkan saja ukurannya. Misalkan saya tambahkan 10 saja. 10 MB ini ya. Kita klik start. Contoh file. Mana tadi filenya tadi? Ini. Ini deh. Nah, rekap. Ini ukurannya lebih dari 5 MB ya. Ya. Ini hampir 5 MB sebenarnya. Kita klik OK. Oke. Terus bisa kita simpan. Oke, data tersimpan. Filenya di sini. Sudah masuk ke dalam database ya. Kita cek apakah database-nya. Ini kita close dulu ya supaya bisa dibuka ya. Nah, kita pergi ke desktop karena database-nya saya letakkan di desktop tadi. Mana tadi ini ya, data file ini ya. Tekan isi, kita cek isinya. Nah, di sini sudah
terinputkan satu buah record ya, sesuai yang kita inputkan pada form tadi. Namanya filenya adalah recap Excel, keterangannya contoh, di sini adalah berkasnya. Terus masalahnya bagaimana kita memanggil atau membuka berkas yang sudah kita simpan tadi, atau sudah kita simpan ini datanya. Ini bukan lokasi file ya, tapi benar-benar filenya kita simpan ke dalam database. Sekali lagi, ini bukan lokasi file yang disimpan, tapi benar-benar filenya kita simpan ke dalam database ya, seperti itu. Kita close. Kita kembali lagi ke kode ini ya. Di sini form kita tambahkan sebuah komponen lagi ya untuk membuka file yang sudah kita simpan tadi. Oke, kita tambahkan sebuah komponen kontak menu strip ya dalam wilayah sini. Kita double klik saja. Kontak menu stripnya ini kita tambahkan menu, misalkan menu pertama adalah untuk menghapus data, hapus. Terus yang kedua adalah untuk melihat data ya, seperti ini. Nah, itu di bagian data green view dengan nama DG tampil ini kita masukkan wilayah kontak stripnya ya. Kita pergi ke bagian kontak menu strip. Sekali lagi ini diklik dulu data green view-nya, pergi ke properties. Setelah itu kita cari nilai untuk properties kontak menu strip ini. Kita tambahkan nama kontak menu strip yang barusan kita tambahkan tadi ini. Ya, kita cek dulu apakah kontak menu stripnya sudah muncul. Nah, ini muncul ya. Nah, ini sebaiknya untuk selection modenya kita pilih full row ya. Ini kan selection modenya per cell ya. Kita buat full row ya. Caranya kita close dulu. Di bagian data green view dengan nama DG tampil, kita set selection modenya, kita pilih full row supaya lebih enak ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini kan full row. Kita klik, nanti kita bisa lihat. Kita klik juga kita bisa hapus untuk datanya ya. Oke, yang pertama kita kodekan kode untuk melihat datanya. Di sini lihat ini kita double klik saja untuk membuatkan sebuah event di mana kontak menu strip lihat ini diklik, maka akan dijalankan kode yang dituliskan di sini. Di sini kodenya sudah saya buatkan sebelumnya ya, untuk mempersingkat durasi. Nah, kita klik pastekan seperti ini. Nah, ini adalah kode pemrograman untuk melihat file yang sudah disimpan ya. Di sini ada beberapa kode pemrograman. Di sini adalah membuat sebuah variabel bernama btn file, adalah sebuah byte. Nanti kita gunakan untuk memasukkan data byte di database tadi, dimasukkan ke dalam variabel ini. Di sini saya sudah juga membuat sebuah variabel logterm. Nanti fungsinya untuk menyimpan lokasi file sementara ya. Terus di sini saya buat variabel IDX yang isinya adalah seperti dinilai data green view dengan nama DG tampil pada item ID yang terpilih ya. Oke, kurang lebih seperti itu, nanti bisa dipelajari. Nanti untuk source kodenya saya letakkan di deskripsi video ya, bisa Anda download dan bisa Anda pelajari kodenya. Ya. Kita coba jalankan. Nah, kita klik kanan ini, terus kita bisa lihat. Oke, filenya terbuka ya. Seperti itu. Oke, seperti ini. Anda bisa menyimpan file yang lain juga bisa. Misalkan saya namai contoh 2. Misalkan Anda pilih ini gambar ya, kita klik OK, kita klik simpan. Oke, contoh 2 berhasil. Terus ini kita bisa lihat gambarnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, tinggal kita kodekan kode pemrograman pada bagian hapus ini ya. Kita double klik saja. Terus kita tuliskan kode pemrogramannya. Kalau ini tidak terlalu panjang ya.
Nah, seperti ini untuk kodenya. Saya rasa sudah sering saya buatkan video tutorialnya ya mengenai menghapus data ya. Mungkin yang belum adalah ini ya. Ini cukup panjang. Ini coba saya jelaskan ya. Di sini saya buat sebuah variabel bernama btn file adalah sebuah byte. Terus di sini saya juga buat sebuah variabel bernama logtem, itu adalah sebuah string. Variabel byte ini nanti akan difungsikan untuk menyimpan data dari database ya. Logtem ini akan berfungsi sebagai lokasi file sementara ya. Setelah itu saya buat variabel edx yang fungsinya untuk menyimpan data pada item ID-nya ya. Seperti itu. Setelah itu ini variabel cmd atau berjenis OLEDB comment. Itu nilainya saya sama dengan sebuah komen baru dengan bahasa query menseleksi berdasarkan ID ini ya. Atau ID yang terpilih. Variabel ID ini. Setelah itu kita baca untuk variabel cmd ini ke dalam variabel rd ya. Dengan kode seperti ini. Kita buat dulu variabel rd adalah sebuah OLEDB data reader. Setelah itu rd-nya nilainya kita sama dengan variabel cmd ini kita execute reader. Terus kita gunakan bahasa if ya untuk mengecek apakah rd itu terdapat sebuah nilai atau tidak. Jika rd has row atau terdapat sebuah nilai, kita baca variabel rd-nya. Setelah itu variabel btn file yang berupa byte ini nilainya kita masukkan sesuai item pada kolom berkas ya. Nah, oke, setelah kita masukkan hasil bacaan pada kolom berkas dan dimasukkan ke dalam variabel btn file. Selanjutnya logtem ini adalah kita buat lokasi sementara dulu yang lokasinya berada di aplikasi yang kita desainkan ini. Setelah itu kita cek apakah tempat logtem ini ada filenya atau tidak. Kalau ada kita delete saja terlebih dahulu seperti ini ya. Terus kita gunakan bahasa pemrograman using atau menggunakan variabel fs adalah sebuah file stream. Yang file stream ini lokasinya seperti variabel logtem dan jenisnya adalah membuat sebuah file baru dari sebuah stream data ya. Seperti ini. Yaitu variabel fs ini kita masukkan atau kita tulis untuk filenya sesuai dengan variabel btn file ini. Bertipe byte, ini harus bertipe byte. Nah, di sini variabel ini adalah atau kode pemrograman ini adalah untuk mengflash ya atau untuk mengclear variabel yang sebelumnya sudah kita buat ini. Selanjutnya kita jalankan file yang terdapat pada variabel logtem ini. Kurang lebih seperti itu. Jadi hasilnya kalau kita start ya sesuai dengan kondisi kode pemrograman yang kita desainkan ini. Kita klik lihat, maka akan terbuka. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Ini mungkin untuk editingnya atau untuk editable-nya kita close saja supaya tidak bisa dieditkan seperti ini ya. Caranya ya kita pergi ke ini, ke data GreenView ini, kita pergi ke nilai propertiesnya di bagian read only, kita terukan saja. Kita start kembali. Nah, ini yang tidak bisa diedit ya. Klik kanan, lihat, terbuka. Untuk menghapus ya klik kanan hapus, maka kehapus. Oke, kurang lebih seperti itu. Nanti jika ada kesulitan atau kesalahan bisa tuliskan komentar di bawah ya. Dan source kodenya juga akan saya lampirkan di deskripsi video. Oke, sekian dulu. Terima kasih sudah menonton. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.